Jika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Adapundi nih, bagaimana caranya kita mengetahui kedatangan DC lapangan ke rumah kita? Karena ada hari-hari tertentu DC ini tidak akan datang, ada jam-jam tertentu di jam operasional mereka untuk melakukan penagihan, yang mana di sini juga ada batas-batasannya dari OJK itu sendiri peraturannya, bahwa mereka ini sampai kapan akan terus melakukan penagihan. Ternyata ada batasnya juga nih, mereka ini kapan tidak akan menagih lagi sekalipun kita gagal bayar ataupun telat bayar. Terkhusus ini untuk yang gagal bayar, tentunya ya udah gagal aja, bukan telat lagi ya. Memang benar-benar gagal bayar sehingga si aplikasi Adapundi ini DC-nya terus menghubungi kita, bahkan mau mendatangi. Nah, yang pertama di sini yang harus kita ketahui peraturan dari OJK sendiri ya. Ketika kita mengalami gagal bayar gitu ya, si aplikasi Adapundi ini akan melakukan penagihan terus-menerus ya, menghubungi kita selama 90 hari batas maksimalnya. Yaitu batas maksimalnya. Jadi kita harus kuat mental ya, bisa menghadapi dalam WhatsApp, pesan WhatsApp ataupun juga telepon. Karena mereka setelah 90 hari maka tidak akan pernah ya yang namanya melakukan penagihan lagi. Karena itu adalah aturan dari OJK itu sendiri, yang mana batas maksimal mereka melakukan penagihan terus-menerus kepada orang yang gagal bayar waktunya adalah 90 hari. Nah, setelah waktu 90 hari, apakah mereka akan melakukan penagihan? Jawabannya tidak. Lalu langkah apa yang mereka lakukan? Apakah utang kita lunas? Jawabannya utang kita enggak lunas juga. Jadi selama 90 hari mereka melakukan penagihan, setelah 90 hari mereka akan berhenti melakukan penagihan. Langkah yang mereka lakukan itu adalah melaporkan kita ke OJK. Jadi nanti slik di OJK itu kita jelek ya, sehingga tidak bisa lagi melakukan pinjaman di lembaga-lembaga tertentu ataupun juga di aplikasi pinjaman online yang resmi lainnya ya, seperti itu. Maka dari situlah resikonya ya, tetap ya denda dan bunganya ini ya terus menanjak, tapi tidak akan sampai 2 kali lipat dari jumlah pinjaman kita. Kemudian di sini juga ketika si DC ini kalau misalnya mendadak datang ya, kalau kepalang datang, itu biasanya mereka tidak akan melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti intimidasi. Itu tidak mungkin dilakukan karena mereka memiliki aturan dari OJK ya. Jadi dari DC Adapundi ini pasti akan sopan, akan secara baik-baik melakukan penagihan. Kemudian yang selanjutnya, hari-hari mereka bisa melakukan penagihan adalah hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, hari Minggu ini mereka tidak akan melakukan penagihan. Kalau hari Minggu si DC Adapundi ini datang ke rumah ya, itu dapat melanggar aturan dari OJK, karena di OJK sendiri tidak memperbolehkan hari libur si DC lapangan ini menagih kepada orang yang gagal bayar ya. Jadi itu harus diketahui dan wajib ditolak ketika mereka datang di luar jam operasional mereka ataupun di hari operasional mereka bekerja ya. Nah, kemudian dari jamnya kita harus tahu juga. Jadi si DC lapangan dari Adapundi ini mulai beroperasi dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Nah, ketika si DC lapangan ini misalnya datang ke rumah kita malam hari setengah 9 malam atau jam 9 malam ke atas, maka itu wajib ditolak karena mereka melanggar aturan dari OJK. Sehingga mereka walaupun terdaftar resmi di OJK itu bisa kena sanksi. Nah, wajib kita tolak ketika ada DC lapangan yang datang di atas jam 8 malam. Nah, jadi setidaknya informasi ini bisa memberikan edukasi kepada pemirsa juga yang gagal bayar. Meskipun kita dalam keadaan gagal bayar, ya tentunya juga kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan mereka yang memiliki aturan ini. Ternyata ada jam-jam dan hari-hari yang mana mereka ini tidak boleh melakukan penagihan kepada orang yang gagal bayar sekalipun.
So, buat pemirsa yang mau nanya silahkan aja tulis di kolom komentar. Setidaknya ini bisa memberikan informasi buat pemirsa yang gagal bayar. Video ini dibuat edukasi ya, bukan berarti kita tidak boleh ataupun bukan harus kita tidak membayar sisa pinjaman. Ya bagaimanapun kita memiliki utang ya kita harus bayar. Tapi setidaknya itulah kita memberikan informasi bahwa mereka juga memiliki aturan dalam segi penagihan, batasnya yaitu dari penagihan ya, dari jamnya, dari harinya yang harus kita ketahui.